Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menampilkan video animasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah matematika Pitagoras. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Kaila Huzatu Zahra Dias, Mela Nurhaliza, Marsha Divazimar, dan Hairunisa Atakia. Pada materi matematika Pitagoras terdapat 4 pembahasan, yaitu sejarah Pitagoras, hubungan aritmatika dan geometri, hubungan geometri dengan aljabar, dan teorema Pitagoras. Pembahasan yang pertama, sejarah Pitagoras. Pitagoras lahir sekitar tahun 580 dan 569 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani Selatan. Pada saat usianya 18 tahun, Pitagoras meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Samos. Lalu beliau bertemu dengan Thales. Mereka mempelajari matematika, terutama ilmu mengenai bilangan, bagaimana menambah, mengurangi, membagi, serta mengalihkan bilangan. Setelah beberapa tahun ia belajar, Thales dan Pitagoras melakukan perjalanan ke Mesir untuk mempelajari rumus-rumus yang ada hubungannya dengan geometri. Saat berumur 50 tahun, Pitagoras berkelana mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah sekolah yang khusus laki-laki. Karena larangan dari para penduduk Samos yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Polikrates, sehingga ia mengubah haluannya dan akhirnya ia menetap di Crotona, sebuah koloni Doria di selatan Italia. Ciri yang mencolok dari sekolah Pitagoras ialah tujuan-tujuannya yang diarahkan sekaligus kepada bidang politik, filsafat, dan religi. Para siswa di sana berkonsentrasi pada 4 bidang, yaitu aritmatika, harmonia, geometri, dan astrologia. Pitagoras juga membagi para muridnya menjadi 2 tingkat disiplin, yaitu akaustiki dan matematik. Meski kaum wanita dilarang untuk menghadiri pertemuan publik, tetapi mereka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan sang guru. Dan setidaknya ada 28 wanita yang menjadi bagian terpilih dalam matematika. Ketika usia Pitagoras mendekati 60 tahun, ia menikahi salah satu siswanya, yaitu Theano. Menurut Pitagoras, 1 adalah asal mula dari semua angka. Sekalipun merupakan bilangan ganjil, ia memandang angka ini bersifat maskulin dan feminin, meskipun lebih dekat ke sifat maskulin. Jika ditambahkan sebuah angka maskulin, 1 menghasilkan hasil feminin, misal 3 tambah 1 sama dengan 4. Begitupun sebaliknya, jika ditambahkan angka feminin, 1 menghasilkan sebuah angka maskulin, misalkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian angka 2 berarti suatu pandangan atau anggapan atau yang biasa kita sebut dengan opini. Menurut Pitagoras, angka 3 merupakan bilangan nyata pertama dan angka pertama yang memiliki bentuk geometris karena 3 titik menutup segitiga. Dan menurut Pitagoras, angka 4 menawarkan sebuah bentuk geometris yang dapat dikenali dengan mudah dan jelas. Karenanya bentuk-bentuk bidang 4, khususnya persegi, dianggap bentuk yang sempurna. Dalam matematika murni yang dikenal Pitagoras, angka 5 dipandang sebagai bilangan yang paling tepat untuk mengungkapkan paduan antara laki-laki dan perempuan. Karena angka 5 adalah sebuah paduan tak terpisahkan antara 3 yang maskulin dan 2 yang feminin. Hubungan aritmatika dan geometri. Menurut KBBI, aritmatika diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu geometri itu apa sih? Geometri, ilmu ukur atau ilmu bangun adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Pada gambar A, dapat terlihat jelas bahwa bentuk perkalian yang dapat diubah menjadi bentuk penjumlahan yaitu 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Pada gambar B dapat terlihat jelas bahwa perpangkatan dapat diubah menjadi perkalian dan juga penjumlahan, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Perkalian dapat menghasilkan geometri yang mempunyai ukuran 2 dimensi atau menjadi ukuran luas. Sedangkan bilangan berpangkat dapat berubah menjadi ukuran 3 dimensi atau ukuran isi yaitu kubik. 3. Hubungan geometri dengan aljabar. Apa sih hubungannya antara geometri dengan aljabar? Geometri bersangkutan dengan segala macam ukuran seperti panjang, luas, lebar, dan volume. Dengan geometri, kita dapat dengan mudah mempelajari gambar-gambar suatu bangun. Sedangkan dalam aljabar menggunakan simbol seperti X dan Y atau A dan B untuk mewakili bilangan. Simbol-simbol ini disebut sebagai variabel atau peubah. Selain itu, aljabar juga dapat dituliskan dalam bentuk lambang-lambang sehingga biasanya sukar untuk dimengerti. Jika dilihat dari gambar sebelah kiri, kita dapat mengetahui bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, sehingga B per C sama dengan C1 per B, atau B kuadrat sama dengan C dikali dengan C1, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Lalu, segitiga ABC sebangun dengan segitiga CBD, sehingga A per C sama dengan C2 per A, atau A kuadrat sama dengan C dikali dengan C2. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 ditambah C dikali dengan C2. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 tambah C2. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali dengan C. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berbagai persoalan aljabar bisa diselesaikan secara geometris dengan memvisualkan terlebih dahulu persamaan yang ada, kemudian diidentifikasi untuk penyelesaian dari sistem persamaan yang tersedia. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Yang pertama, sisi miring, yang kedua, sisi alas, dan yang ketiga, sisi tegak. Untuk sisi miring, berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Pada gambar ini, sisi miring dilambangkan dengan huruf C, sisi alas dilambangkan dengan huruf B, dan yang terakhir sisi tegak dilambangkan huruf A. Rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan untuk mencari sisi tegak adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat atau A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Dan untuk mencari sisi alas yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat atau B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Teorema ini merupakan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal yang menyatakan kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya.
Jika C adalah sisi panjang miring segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya, maka dapat diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Adapun rumus Pythagoras dalam bentuk akar sebagai berikut. A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat, B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dalam menentukan persamaan Pythagoras, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai sisi miringnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.